Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana tentara Amerika yang bernama Freeman dan dua orang temannya ditawan musuh. Saat ada kesempatan, si Freeman menghajar semua musuhnya dan membebaskan rekannya. Film berlanjut, 3 tahun telah berlalu. Si Freeman dibangunkan putrinya yang bernama Mara dan mengajak ayahnya untuk berkeliling. Setelah si Mara keluar, istrinya ngomong sejak si Freeman pensiun dini dari tentara dan kerja sebagai petugas keamanan stadion, dia tidak pernah punya waktu untuk anak-anak mereka. Selesai mandi, si Freeman menuju dapur dan di sana kedua anaknya sedang bertengkar kecil. Dia pun melerai kedua anaknya yang tidak pernah akur. Selesai sarapan, si Freeman mengajak kedua anaknya ke stadion sekaligus tempatnya kerja. Sesampainya di sana, si Freeman mengenalkan anak-anaknya kepada rekan kerjanya. Dia juga memberitahu kalau gubernur dan wali kota akan ikut menonton. Belum lagi pemilik baru gedung ini bernama Diana juga datang. Si Mara merasa senang mendengar nama si Diana karena dia bercita-cita ingin seperti Diana yang seorang miliarder. Film berlanjut, si Freeman membawa anak-anaknya ke kantor keamanan dan si Montes memberikan 2 tiket VIP kepada mereka. Sedangkan di basement, tim IT yang dipesan si Montes sudah tiba. Disinilah baru ketahuan kalau mereka sebenarnya adalah teroris karena setelah diizinkan masuk, mereka langsung merakit senjata. Kembali ke tempat di mana si Freeman membawa kedua anaknya ke kursi VIP mereka. Setelah itu dia pergi mengamankan 2 orang penonton yang hendak berkelahi. Di ruangan lain, si Diana menyalami gubernur dan wali kota yang sudah menunggunya. Setelah itu si Diana mengajak mereka menuju ke ruangannya. Saat pertandingan akan dimulai, anggota teroris mulai melumpuhkan satu persatu petugas keamanan dan pimpinan mereka memasuki ruangan si Diana setelah melumpuhkan penjaga pintu. Saat di ruangan, si pimpinan teroris mengaku fans beratnya. Si pimpinan teroris juga mengambil pistolnya dan mengaku kalau mereka bukan petugas keamanan. Dia pun mengatakan kalau tujuan mereka adalah untuk mengambil 1 miliar di Digicoin milik si Diana. Mendengar itu dengan sombong, si gubernur mengatakan kalau pemerintah Amerika tidak mau bernegosiasi dengan teroris. Tapi sialnya dia justru ditembak si Alpha hingga tewas. Di kursi penonton, si Mara kesal melihat saudaranya yang tidak menghormati ayah mereka. Dengan kesal, si Mara pun meninggalkannya dengan alasan mau ke toilet. Tapi saat masuk ke toilet, dia justru ditangkap anggota teroris yang baru saja menghajar petugas keamanan. Setelah beberapa saat, si Freeman tidak menemukan si Mara di kursi penonton dan si Ray dengan santai mengatakan kalau adiknya itu sedang ke toilet. Dengan melihat GPS-nya, si Freeman mencarinya dan bertemu dengan salah satu penculiknya. Dia pun mengirimnya ke alam lain karena tidak mau memberitahu di mana putrinya berada. Di ruangannya, si Diana baru sadar kalau si Alpha adalah mantan anggota CIA yang membelot menjadi teroris. Dia pun mulai mengerti kenapa dia menjadi target karena dulu dia menyewa pengacara untuk mengungkap keterlibatan si Alpha membunuh sepasang orang tua serta 2 orang anaknya dengan alasan kalau orang tua tersebut adalah teroris, padahal tidak. Di tempat lain, si Freeman berhasil melumpuhkan seorang anggota teroris dan dia menemukan sebuah bom yang bernama bom pingpong yang bisa diaktifkan dari jarak jauh.
Setelah itu rekannya menunjukkan denah gedung karena si Freeman curiga kalau kelompok tersebut sudah memasang banyak bom di gedung itu. Di ruangannya si Diana dipaksa si Alpha untuk menembak salah satu dari mereka karena uangnya belum masuk. Untunglah anggotanya memberitahu kalau uangnya sedang proses transfer. Setelah itu dia menghubungi salah satu anggotanya, tapi yang menjawab adalah si Freeman yang langsung ngomong akan mencari si Alpha dan anggotanya. Mendengar itu si Alpha memerintahkan anggotanya yang lain untuk mencari si Freeman. Tak berapa lama anggotanya masuk membawa si Mara. Di dalam stadion penonton dan pemain sedang bergembira. Mereka tidak menyadari bahaya sedang menanti mereka. Si Freeman mulai mencari dan mematikan satu persatu bomnya. Di ruangan si Diana, si Mara tidak mau memberitahu identitasnya dan menyebut si Alpha sebagai pecundang. Dia pun memberitahu kalau ayahnya kerja di sana dan akan menyelamatkannya. Film berlanjut, si Freeman bertemu dengan si Montes dan dia kaget karena ternyata si Montes salah satu dari kelompok tersebut. Mau tidak mau, si Freeman pun mengirimnya ke alam lain. Setelah itu dia menghubungi si Alpha. Dia pun kaget mendengar suara putrinya dan mengancam si Alpha supaya tidak menyentuhnya kalau masih pengen hidup. Selesai menelepon, anggotanya menunjukkan data-data si Freeman yang mantan pasukan khusus Amerika. Di ruang ganti, si Freeman menghajar 3 orang anggota si Alpha dan mengirimnya ke alam lain. Film berlanjut, rekannya memberitahu si Freeman tentang kemungkinan putrinya disandra, yaitu di ruangan pemilik gedung. Rekannya pun menunjukkan jalan masuk ke sana. Sedangkan di ruangannya si Diana menyuruh si Alpha pergi karena dia sudah mendapatkan uangnya, tapi dengan santai si Alpha bangunnya akan dihancurkan pakai bom miliknya. Di ruangan si Diana, si Alpha terkejut melihat kedatangan si Freeman. Tapi dengan santai dia memencet tombolnya dan dia kaget karena stadion aman-aman saja. Dia pun kabur sambil membawa si Mara dan si Freeman mengejarnya setelah melumpuhkan anggota si Alpha. Saat bertemu, dia pun mengirim si Alpha ke alam lain dengan bomnya sendiri dibantu si Diana. Remember me? Akhir cerita, sebagai penghargaan atas jasa menyelamatkan banyak orang, si Diana mengangkat si Freeman menjadi kepala keamanan yang baru. Dan film pun selesai.